Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ikhwafillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, yakni terutama nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat kelonggaran waktu, hatta kita bisa berkumpul bermajelis ilmu, terus menjalankan ibadah hingga saat ini. Juga salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Dan juga semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Baik, ikhwah fillah, a'azinallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, kita akan membahas sebuah tema penting ya, tentang keutamaan puasa, yakni puasa itu ibadah yang langsung diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qarallahu azza wa jal kullu amali bani adama lahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalnya anak Adam itu adalah untuk dirinya. Illa shiyam, kecuali apa? Puasanya. Kenapa? Karena kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu kata Allah untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Dan para ulama itu menjelaskan bahwa dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan puasa sebagai apa? Sebagai ibadah yang khusus, yang dimana dia tidak diserupakan dengan ibadah lainnya. Nah, ini menunjukkan apa, ikhwah? Menunjukkan bahwa keistimewaannya puasa itu dibandingkan apa? Dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain yang balasnya telah ditentukan. Sementara puasa ini ya akan Allah balas secara langsung, dan ini tanpa batas. Dan Nabi SAW mengatakan, "As-siyamu jannatun." Puasa itu perisai. Puasa itu perisai. Maksudnya gimana? Maksudnya dari hadis ini yakni bahwa puasa itu bakal nanti menjadi pelindung bagi orang mukmin. Dari mana? Dari api neraka. Akan terlindung dari api neraka. Dan juga terlindung dari perbuatan maksiat. Dengan menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu, maka seseorang itu nantinya akan lebih terjaga dari apa? Dari perbuatan dosa. Demikian ikhwah. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ya, beliau menjelaskan bahwa puasa itu tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Nah, kan tapi juga dari segala sesuatu yang itu bisa merusak ketakwaan. Seperti halnya kata beliau, seperti dusta, ghibah, atau perbuatan sia-sia lainnya. Dan juga perlu kita ketahui, ikhwafillah azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala itu telah menjanjikan surga yang khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, sebagaimana dalam hadis dijelaskan, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu ya yang disebut ar-rayyan.
yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Nah, yang nantinya itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Demikian. Di mana? Nanti di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dan tidak ada yang dapat memasukinya selain mereka. Fa idza dakhalu ukhliqa falam yadkhul minhu ahadun. Nah, kalau mereka ini telah masuk, maka pintu itu akan tertutup. Ya, dan dia tidak ada lagi yang bisa memasuki dari pintu tersebut. Demikian. Para ulama ya, seperti Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa pintu Ar-Rayyan ini adalah pintu kemuliaan bagi orang-orang yang menjaga puasanya dengan baik. Baik puasa wajib ya, maupun atau puasa sunnah. Ya. Entah itu puasa wajib atau puasa sunnah, demikian. Dan para ulama salaf ini sangat memahami keutamaan puasa. Ya. Dan bagaimana balasan dari Allah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Ulama sangat paham betul itu. Ada beberapa perkataan ulama tentang keutamaan puasa. Seperti salah satunya tabi'in ya, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menjelaskan puasa itu perisai bagi orang mukmin di dunia dan pelindungnya di akhirat, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Juga Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa puasa itu mengajarkan seorang hamba itu untuk berjuang melawan hawa nafsunya. Ya, sehingga apa? Sehingga dia lebih mudah mencapai ketakwaan yang sejati. Ikhwafillah azinallahu ayyakum. Nah, dari semua penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa puasa ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisinya Allah Azza wa Jalla. Puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja, akan tapi melatih kita untuk lebih bertakwa dan menjaga diri dari dosa, ikhwah. Ya, maka dari itu, mari kita menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam jannah-Nya melalui pintu Ar-Rayyan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.